Justru sebenarnya ketika masyarakat, ketika media tidak memberitakan persoalan NII, ini justru mereka baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih moderator, terima kasih Bang Boni Hargen, ada Bang Eko, ada Prof. Siapa tadi? Lengkap Prof. pokoknya ini. Abdul Munir. Prof. Abdul Munir dari UMS. Terima kasih ini. Terkait masalah NII menarik memang, karena saat ini NII kalau saya sebut naik level, walaupun sebenarnya dari dulu sama sebenarnya. Cuman karena selama ini masyarakat menganggap NII sudah nggak ada ini. Sudah vakum, sudah selesai, sehingga masyarakat kaget ketika muncul tiba-tiba kok NII sekarang menjadi terorisme. Bahkan bukan hanya di Sumatera Barat, di Tangerang, belum lama juga di Garut ada 59 ya remaja, di Lampung ada 30, kemarin di Sumsel juga ada 35, artinya menyebar. Justru sebenarnya ketika masyarakat, ketika media tidak memberitakan persoalan NII, ini justru mereka semakin besar ya, semakin cepat persebarannya, karena berbeda kelompok NII dengan kelompok HTI misalnya. Kalau HTI itu kan dia frontal, bicara tentang khilafah, turun di aksi-aksi. Nah, kalau NII, jangankan aparat, jangankan pemerintah, keluarga sendiri kadang ketika salah satu kerabatnya atau mungkin anaknya terpapar, orang tua kadang nggak tahu. Ini kan mereka pintar menyembunyikan jati diri, sehingga pergerakan mereka ya kelihatannya lambat, tapi justru mereka semakin cepat. Bahkan mereka menggunakan lembaga-lembaga sosial, mereka bikin yayasan. Bahkan belum lama kita temukan yayasan-yayasan yang memang kelihatannya membangun apa ya, solidaritas kepada masyarakat terhadap yatim piatu, tapi ternyata di Lampung temukan 5.200 kotak amal yang justru terafiliasi dengan kelompok terorisme. Jadi mereka saat ini tidak mau mengambil risiko dengan keamanan, dengan kriminal, dengan ngerampok, tapi dengan modus yang sangat halus, namun hasilnya juga tidak cukup banyak. Nah, ini menjadi persoalan karena saat ini NII ini justru di masyarakat ini saat pandemi, ini justru laporan-laporan ke kami, ke NII Crisis Center cukup banyak terkait korban NII yang tiba-tiba anaknya mengkafirkan, yang minta sejumlah dana, bahkan cukup besar, ada yang sampai ratusan juta. Ya. Permasalahan utama adalah NII ini kan sebelum ini tidak dianggap bahaya oleh negara. NII hanya dianggap sebuah paham atau pemikiran. Jadi ya bagaimana masyarakat akan waspada kalau negara saja tidak menganggap ini sebuah ancaman bahaya. Dan seperti HTI, FPI juga paling ditindak, dibubarkan hanya organisasinya saja. Nah, sementara orangnya ini ganti nama dan mereka masih bisa sampai hari ini mereka masih menyebarkan propaganda-propaganda tentang mereka, sehingga banyak yang akhirnya masyarakat, pemerintahnya tidak melarang, ini masih bergerak lagi, bahkan mereka kegiatan-kegiatan masuk lembaga pendidikan, banyak oknum-oknum di lembaga pendidikan kita, di ASN, bahkan di aparat kita juga banyak yang terpapar. Artinya mereka menggunakan pola-pola pergerakan ini cukup pintar, apalagi NII yang sudah, kalau kita sebut perkawinan antara yang lokal NII dengan yang transnasional. NII dengan Ikhwanul Muslimin misalnya, yang sekarang menjadi sebuah partai besar berbasis agama. Ini kan mereka sebenarnya anti demokrasi, tapi mereka menggunakan peluang demokrasi untuk masuk ke masyarakat. Jadi mereka masuk lewat jalur parlemen. Ini kok antara NII dan Ikhwanul Muslimin ini juga cukup berbahaya, yang tadinya lokal dengan transnasional. Jadi antara konsep negara Islam digabung dengan konsep khilafah. Ini cukup unik. Bahkan mereka ini cukup besar sekali. Jadi pergerakan mereka 24 jam bergerak. Nah, kita yang mayoritas ini cenderung membiarkan mereka, cenderung memberi ruang.
sering kita sebut masyarakat ini menggunakan kegiatan perlawanan lewat misalnya moderasi kebangsaan, lewat anti radikalisme. Namun faktanya ketika masyarakat ini masih memberikan ruang, anti itu kan kita sudah benci sebenci-bencinya. Namun ternyata ya kita masih berdamai, bahkan ya kita jumpai orasi-orasi keagamaan di sekitar kita ini sudah mengatakan bahwa negara ini tauhid, negara ini zalim, bahkan jangan ikuti ulama-ulama yang pro dengan pemerintah. Nah ini kan akhirnya masyarakat ya karena dibiarkan disugesti bahwa mereka selalu menggunakan jargon-jargon agama sehingga ya sedikit-sedikit masyarakatnya terpapar juga. Nah ini tantangan menarik. Jadi yang waras ini diam, bahkan di media sosial di grup-grup WhatsApp misalnya 257 orang, yang radikal paling satu mungkin 2 orang 3 orang gitu kan, tapi yang lain membiarkannya sehingga akhirnya ya masyarakat anggota yang lain ini karena dibiarkan akhirnya membenarkan karena sugesti ada ayat-ayatnya menggunakan landasan kitab suci dan kadang yang menyampaikan adalah tokoh-tokoh agama. Ya, ini menarik. Makanya kalau ini negara tidak tegas, membiarkan kelompok-kelompok ini merajalela, ya tidak mustahil Indonesia akan seperti Suriah, seperti Libya yang dulu damai sekarang berantakan. Organisasi-organisasi yang bisa ditindak oleh aparat, termasuk NI baru-baru ini, ya hanya mereka yang sudah terafiliasi dengan terorisme. Sementara NI yang lain, NI kan ada 9 komandemen wilayah yang bergerak di seluruh antero negeri, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, yang paling besar juga di daerah Sulawesi, Kalimantan, termasuk di wilayah Sumatera yang lagi eksis. Mereka bergerak masih dianggap sebuah paham. Jadi di Undang-Undang Terorisme nomor 5 tahun 2018, hanya mereka yang sudah terlibat mendukung segala macam tentang gerakan terorisme bisa tindak. Sementara yang belum, ya tidak bisa. Makanya kita berharap para mantan NI yang tergabung di NI Crisis Center mendorong pemerintah agar segera membuat undang-undang yang melarang semua paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kalau mau adil ya harus begitu, karena kalau kita melihat misalnya komunisme sudah jelas ada undang-undang di TAP MPR yang melarang seluruh paham dan ideologi. Bahkan sekarang jangankan menyebarkan, pakai PIN saja komunisme PKI itu bisa ditindak. Nah, sementara paham yang lain, paham-paham NI ini kan sebenarnya yang faktual hari ini, yang ada di depan mata, yang mengancam kedaulatan, yang mereka memprovokasi masyarakat, bahkan bisa ada di sekitar kita. Cuman karena belum ada payung sehingga mereka bergerak semakin kencang, tak terkendali. Jangan sampai negara kita ya, seperti Suriah tadi saya sampaikan. Jadi kalau ini dibiarkan, dan kita berharap juga Kementerian Agama juga membuat sertifikasi penceramah agar orasi-orasi keagamaan ini cenderung ya menyejukkan, karena selama ini banyak sekali ya orasi-orasi keagamaan yang ternyata tadi isinya hujatan, caci maki, ujaran kebencian. Jadi kita berharap masyarakat juga cerdas, tapi ya kembali lagi kalau masyarakat pun melawan tapi ternyata sekitarnya ketika dilaporkan misalnya ada lembaga pendidikan, sekolah atau pesantren terindikasi radikal, dilaporin ke dinas pendidikan pun nggak bisa nindak dinas pendidikan karena ini wewenangnya Kementerian Agama. Kita laporin ke Kementerian Agama pun mereka nggak bisa nindak karena mereka tidak terdaftar di Kementerian Agama. Lalu menjadi tanggung jawab siapa? Lah ini yang juga menjadi persoalan di masyarakat. Jika sudah masyarakat tahu, lapor kepada bingung karena dianggap belum melakukan tindakan terorisme. Apakah nunggu mereka ngebom dulu? Nah ini yang menurut saya juga bahaya karena mereka menyusup ya, bahkan di aksi-aksi seperti kemarin saya yakin ini mereka juga turut andil karena bagaimana mereka sekarang menggunakan konsep musuh bersama, yang penting sama-sama anti pemerintah, mereka juga turun ke jalan. Itu Mbak Ayu sebagai awalan, nanti mungkin dilanjut tanya jawab. Terima kasih.